Merasa aman karena cuma kirim DM, screenshot itu bisa menjadi tiket masuk kamu ke kantor polisi. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Hukum. Kita sudah saatnya mulai membiasakan diri untuk belajar hukum. Pernah nggak sih kalian lagi emosi di media sosial terus langsung kirim DM seperti awas ya kalau ketemu gue hajar kamu, atau awas kalau kamu berani lapor saya habisi kamu. Banyak orang menganggap itu cuma emosi sesaat, cuma urusan pribadi, cuma DM doang. Tapi hati-hati, karena menurut hukum di Indonesia mengancam orang melewat DM, Instagram, WhatsApp, atau chat apapun bisa bikin kamu berurusan dengan polisi. Bahkan ancaman hukumannya gak main-main, bisa sampai 4 tahun penjara. Sekarang ini hampir semua orang menggunakan media sosial, mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, bahkan TikTok. Ketika terjadi konflik, perdebatan, atau kesalahpahaman di internet, banyak orang yang akhirnya terbawa emosi, baper, yang kemudian bukannya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, yang terjadi malah kirim pesan bernada ancaman. Contohnya misalnya, awas kalau ketemu saya cari kamu nanti misalnya. Kalau kamu tidak hapus postingan itu, awas aku datangin kamu ke rumahmu, aku datangin ke rumahmu. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, saya bunuh kamu. Masalahnya banyak orang berpikir, ini kan cuma DM, ini kan cuma pesan pribadi. Padahal secara hukum, DM tetap bisa menjadi bukti dipidana di pengadilan. Dalam hukum di Indonesia, semua yang dikirim melalui internet bisa dianggap sebagai informasi elektronik, termasuk chat WhatsApp yang sering kita gunakan, DM, Instagram, pesan Facebook, email, bahkan komentar di media sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang ITE. Dalam pasal 29 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi dapat dipidana. Artinya apa? Kalau seseorang dengan sengaja mengirim pesan yang mengancam keselamatan atau menakut-nakuti orang lain, maka itu bisa menjadi tindak pidana. Ancaman hukumannya juga tidak ringan. Karena menurut pasal 45B Undang-Undang ITE, pelakunya bisa dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta. Jadi jangan anggap remeh. Sederhananya begini supaya lebih dipahami, kita bayangkan sebuah contoh. Misalnya ada 2 orang, kita sebut saja A dan B. A dan B awalnya berdebat di media sosial, mungkin karena komentar, mungkin karena postingan. Perdebatan ini semakin panas, akhirnya si A merasa kesal dan emosi. Lalu A mengirim DM di Instagram pada B yang isinya kira-kira begini, kalau kamu tidak hapus postingan ini, saya datangin kamu dan saya bunuh kamu. B yang menerima pesan ini sangat merasa ketakutan karena menurut B ancaman ini tidak bisa dianggap bercanda karena B melakukan beberapa langkah. Yang pertama tentu menyimpan screenshot DM tersebut, kemudian menyimpan link atau Instagram A. Kemudian yang ketiga menyimpan waktu dan tanggal pesan. Setelah itu B melapor ke polisi, yang dalam proses hukum pesan tersebut bisa dijadikan alat bukti elektronik. Hal ini diperkuat oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.
Jadi screenshot DM dan media sosial lainnya yang tadinya dianggap sepele bisa berubah menjadi bukti di pengadilan. Banyak orang berpikir ini kan DM, cuma saya dan dia yang tahu, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena menerima pesan bisa saja mengambil screenshot, menyimpan rekaman chat, dan menyerahkan HP tersebut kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Bahkan dalam beberapa kasus, penyidik bisa melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap HP yang digunakan untuk memastikan pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku melalui perangkat tersebut. Artinya pesan yang kita kirim dengan emosi sesaat bisa menjadi bukti hukumnya yang serius. Karena itu harus lebih bijak menggunakan media sosial. Kalau sedang emosi, jangan langsung kirim pesan atau hal-hal yang membahayakan diri kita. Coba tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu, karena satu pesan yang dikirim dalam keadaan emosi, marah, bisa berujung pada masalah hukum yang panjang. Ingat, DM bukan ruang pribadi yang bebas dari hukum. Apapun yang kamu kirim di internet, seperti chat, DM, email, bahkan komentar di suatu konten, semua bisa menjadi bukti di pengadilan. Karena satu DM yang dikirim dalam 5 detik bisa berubah menjadi laporan polisi yang berlangsung bertahun-tahun. Sampai ketemu di channel Bahasa Hukum. Tetap semangat, selalu belajar hukum agar kita terus paham hukum sehingga kita dalam menjalankan segala aktivitas selalu taat hukum. Sekian, terima kasih.